Di bawah kepemimpinan seorang kepala desa muda, Desa Karamat yang terletak di Kecamatan Palasa, Kabupaten Majalengka menjadi sorotan dengan kehidupan yang dinamis dan penuh semangat. Dengan total jumlah penduduk mencapai 3.407 jiwa, Desa Karamat membentang sebagai komunitas yang mayoritas dihuni petani yang gigih. Lahan pertanian yang dimiliki sebagian besar bergantung pada curah hujan, menciptakan ketergantungan yang kuat terhadap siklus alam. Meski ukuran dan sumber daya terbatas, pemerintahan desa tidak pernah berhenti berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pelayanan, pembangunan, kegiatan kemasyarakatan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup warganya. Jadi yang penting kita di sini, saya pribadi dan pemerintah desa bekerja secara maksimal dalam hal pelayanan, pembangunan, dan hal-hal di bidang kemasyarakatan kita optimalkan, Pak. Mengenai pendapat warga, istilahnya ya mereka sendiri yang merasakan seperti itu. Perekonomian masyarakat Desa Karamat memiliki keragaman yang memperkaya kehidupan ekonomi di komunitas tersebut. Selain mayoritas sebagai petani, terdapat sektor industri yang turut memberikan kontribusi signifikan seperti industri bata merah dan pabrik tahu. Kehadiran sektor-sektor ini memberikan warna baru dalam dinamika ekonomi desa, menciptakan peluang pekerjaan dan diversifikasi mata pencaharian. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemerintah Desa Karamat mengambil berbagai langkah strategis. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utamanya. Tahun ini saya membangun jalan desa, jalan poros desa. Alhamdulillah 100% saya jalan desa saya hotmix. Tinggal satu paket lagi kita mendapat bantuan juksum dari pemerintah daerah. Sisanya bersumber dari dana desa. Saya juga membangun fasilitas umum seperti situs budaya, situs pemandian mata air alam, jalan usaha tani, jalan ke akses ke arah makam, terus juga di pertaniannya pompanisasi. Saya menyedot air dengan pompa naik ke toren, terus saya salurkan ke sawah-sawah melalui pipa. Itu program ketahanan pangan. Saya juga membangun gedung atau bangunan balai lembaga adat, dan saya juga membangun kepengurusan lembaga adat. Alhamdulillah sudah mulai berjalan. Dalam semangat membangun desa untuk mensejahterakan masyarakat, setiap kepala desa, khususnya di Jawa Barat, seperti salah satu contoh Desa Karamat, tak luput dari berbagai kendala. Salah satunya terkait regulasi pemerintah pusat tentang penggunaan anggaran dana desa yang diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan kepercayaan, keleluasaan, serta kemandirian dalam penggunaan anggaran dana desa. Karena setiap desa dalam membangun desanya akan berbeda pula kebutuhannya. Kendala berat itu sebenarnya
ada di regulasi ya, bagaimana pengelolaan dana desa itu kita kurang diberikan kemandirian. Karena apa? Saya waktu itu jadi kuwu itu punya janji apa saja yang mau dibangun misalkan. Cuman dalam prakteknya ketika pengelolaan anggaran itu saya dibatasi. Karena apa? Banyak persentase itu dari 100% sekian persen untuk ketahanan pangan, untuk pemulihan ekonomi dan lain-lainnya lah. Artinya saya tidak bisa leluasa dalam hal membangun karena prioritasnya dibagi-bagi dan diatur oleh pemerintah pusat. Itu paling utama. Yang kedua, kendalanya itu adalah kurangnya informasi mengenai program dari pemerintah daerah, dari kedinasan, sehingga kita banyak hanya melulu mengandalkan daripada dana desa, Pak. Maksud saya tuh ketika dana desa itu kita diberikan keleluasaan dan kita juga tahu program pemerintah daerah yang sekiranya bisa membantu kita, itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan sumber daya manusia. Dengan terus semangat untuk membangun dan berinovasi, program ke depan pemerintahan Desa Karamat berkeinginan untuk membangun sarana dan prasarana pertanian guna mengatasi kekurangan air di desanya. Kemarin saya merasa sangat prihatin dengan kemarau panjang. Petani kesulitan hampir setiap hari memompa air dari sumur yang jaraknya begitu jauh sampai mungkin berebut ya. Jadi saya tahun anggaran 2024 saya mau membangun 8 titik sumur bor dengan mesin sibel dengan kedalaman 60 meter supaya tidak terjadi kekeringan atau mengganggu sumur warga. Saya prioritas ke pertanian karena apa, Pak? Di sini mayoritas petani. Terus dalam hal infrastruktur yang lainnya, saya mau membangun penerangan jalan karena sangat tidak elok ya kalau desanya gelap gulita, maksudnya seperti itu, Pak. Tetap ada lagi prioritas untuk jalan karena di desa saya waktu saya menjabat itu hampir 80-90% itu jalan itu harus dibangun, Pak. Udah pada rusak. Saya juga mau menata irigasi, banyaklah pokoknya, Pak, untuk hal pembangunan, Pak. Pemerintahan Desa Karamat memiliki harapan besar untuk membangun bersama masyarakat melalui kolaborasi yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam visi mereka, partisipasi aktif warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Pemerintahan desa berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga mitra setara dalam setiap langkah pembangunan. Saya berharap masyarakat berperan aktif dalam pembangunan desa. Saya juga ingin meningkatkan atau menghidupkan kembali budaya gotong royong, sehingga pembangunan desa itu masyarakat merasa memiliki. Jadi dari mulai perencanaan, realisasi pelaksanaan, dan ketika sudah dibangun kita laksanakan bersama-sama. Jadi masyarakat jangan sampai sebagai penonton saja atau analis, tapi sebagai pelaku pembangunan masyarakat dengan desa. Kita bersama untuk membangun desa.
Pemerintahan Desa Karamat percaya pada kekuatan solidaritas dan gotong royong, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita bersama untuk Desa Karamat yang lebih maju dan berdaya. Dalam kerangka ini, pemerintahan desa berusaha menciptakan ruang partisipatif di mana ide dan aspirasi masyarakat didengar dan diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan desa agar tercipta fondasi yang kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Karamat, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Inilah potret Jawa Barat, Desa Karamat, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.